Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat Hari Olahraga Nasional. Hari ini edisi spesial Total Politik. Saya Henry Satrio sebagai guest dan juga host di awal-awal untuk memeriahkan Hari Olahraga Nasional kita malam ini. Saya akan panggilkan atlet sumo, gulat, dan semua hal yang ada kaitannya dengan olahraga yang berlemak. Kita panggilkan Ari Putra. Olahraga berlemak. Anda juga berlemak. Nggak, gue bisa ngomong gitu karena gue juga berlemak. Kalau gue nggak berlemak, body shaming nanti bos. Iya. Jadi orang kan banyak sekali yang menghabiskan waktunya untuk mengurusi bahasa-bahasa itu. Padahal gue mah nyantai-nyantai aja, emang gemuk mau gimana. Ya, gue juga nyantai aja. Emang gemuk mau gimana lagi kan gitu. Karena Jadi gimana? Anda ini sekarang juga. kenapa? Karena diingetin bahwa itu body shaming, makanya jadi ada yang tersinggung. Kalau nggak diingetin orang mah seneng-seneng aja kayaknya. Iya, happy-happy aja. Iya, tapi itu gimana? alternatif. Ini kan Hari Olahraga Nasional. Kita sebelum bicara yang lain-lain, Anda olahraganya apa yang paling lo suka, Ri? Iya, kalau gue mengikuti gaya orang di Swiss ya. Setiap orang itu punya 2 olahraga. Apa Ya. tuh? Nah, setiap orang punya 2 olahraga. Ini gue sama kayak Federer, olahraga utamanya tenis, tapi dia juga main sepak bola gitu. Nah, gue juga kira-kira kayak gitu. Tapi bedanya gue sama Federer adalah dia profesional, gue kan cuma gitu. Tapi lo main bola? Beneran lo main bola? Iya. Oh, dari kapan? Gue dari SMP itu main bola gue. Gue dulu rencana tuh pernah mau masuk di Klat Semen Padang, Pak. Oh, tapi sekarang lo masih main bola juga? Masih main futsal paling sama teman-teman, atau bola ini ya, bola gede ya kalau lagi kumpul-kumpul. Futsal bahaya tuh, Ri. Iya, Capek karena banget. intensinya gila kan. Kayak basket itu futsal tuh. Lari. Kalau Om Hensat apa? Lu main apa lu? Main karpol jangan-jangan. Nah ini ya. Ini nih. Bokap gue itu mengenalkan gue semua cabang olahraga, Ri. Jadinya gue ini bisa semua tapi nggak ada yang jago gitu kalau olahraga tuh. Tapi kalau kelas meeting nih, dulu kan waktu kita sekolah ada kelas meeting tuh. Iya. Voli gue ikutan, basket gue ikutan, bulu tangkis gue ikutan. Pokoknya semua olahraganya itu gue ikutan gitu karena ya bisa semua gitu. Tapi nggak jago gue. Nah itu di teorinya John Hopkins University itu ada tuh. Fokus demand sacrifice. Lo mesti fokus aja, jangan kebanyakan mau. Kalau lo fokus lo pasti bisa hidup tuh. Nah, lu olahraga apa yang lu pengen banget tapi nggak sempat lu lakukan sama sekali gitu? Entah masalahnya apa, itu bisa lu jelaskan gitu. Ada nggak? Yang dari dulu lu pengen banget tapi gua nggak kesampaian nih gitu. Enggak. Gua hampir semua olahraga bisa gitu. Sebetulnya ada yang gue belum kesampaian kayak terjun payung, gantole, tapi gue nggak pengen sih sebetulnya. Tapi kalau yang lain sih alhamdulillah tuh diajak aja. Gue ada olahraganya bokap gue tuh atlet dan sekaligus pengurus cabur bokap gue. Apa? Dia sekretaris pengurus cabur itu di kampung gue di tingkat kota. Namanya Porbi, Persatuan Olahraga Buru Babi. Serius, bokap gue dulu sekretaris pengurus level kota Bukit Tinggi dulu. Bukit Tinggi apa kabupaten gitu. Jadi di Sumatera Barat itu ada namanya Asosiasi Porbi, Om. Persatuan Olahraga Buru Babi, dan bokap gue pengurus dulu. Baru dengar gue terus terang. Iya, itu belum pernah dengar kan, lu pasti banyak yang belum pernah dengar. Tapi kalau orang Sumatera Barat tahu tuh Porbi itu, karena setiap pemilu dia agak-agak ormas.
Mas, kalau nggak ada pemilu dia cabang olahraga. Gue nggak tahu tuh kapan akan masuk PON atau masuk Olimpiade itu olahraga kan, Persatuan Olahraga Buru Babi. Beneran lu googling aja kalau nggak percaya lu. Nah itu yang pengen gue coba dari dulu tapi nggak kesampaian gitu. Gue banyak sih olahraga yang belum pernah gue coba sama sekali gitu. Tapi gue nggak pengen kayak misalnya tadi kan terjun payung. Terjun payung gue nggak pengen. Ngeri apa namanya panjat tebing gue nggak pengen. Lompat galah gue nggak pengen. Jangan, lu jangan coba juga. Buat kita ini ekstrim itu bos. Buat kita ekstrim tuh. Tapi kalau sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, apa namanya basket malah gue main hampir setiap kali pertandingan pasti masuk tim gue. Sekarang aja yang agak berat nih karena berat badan kan dan kemudian faktor usia juga. Jadi sekarang olahraganya ya jalan kaki terus. Olahraga buru babi nggak mau coba loh. Nggak tahu men, nggak kebayang juga gue. Kalaupun gue dapet ya, gue bingung buat apaan itu. Dia mainnya tuh pakai anjing bos. Jadi anjing dilepas gitu. Nah terus dia ngikutin anjingnya. Gitu, iya gitu. Jadi keren lah itu olahraganya. Cuma ada di kampung gua kayaknya asosiasinya itu. Tapi perbincangan atau percakapan selama olahraga itu pasti kasar-kasar kan? Gila tuh anjing, kemana tuh anjing? Gitu kan? Atau babi banget tuh babi gitu. Kejar tuh babi katanya. Pinte gitu. Itu teriakannya gitu biasanya. Pinte itu maksudnya. Pinte itu maksudnya dipintas gitu. Jadi cross gitu, melintas gitu. Anjingnya melintas karena babinya udah jalan ke situ gitu. Biasanya kayak gitu dan sangat strategik kayak catur itu permainannya kayaknya tuh. Kan jadi ada orang berdiri di sini, berdiri di situ gitu. Jadi Kiwa berharap sih di masa depan olahraga-olahraga lokal kita ini bisa menasional dan masuk ke Olimpiade gitu loh. Banyak loh olahraga lokal kita itu tidak terjamah. Misalnya gitu. Kayak balap karung gitu, itu cuma ada di kita kelihatannya tuh. 17-an tuh kan. Terus tangkap apa tuh, nangkep ikan lah, masukin pensil ke dalam botol, dipikir gampang kali. Susah tuh. Tapi kenapa ya menurut lo, ini kita bicara olahraga dulu nih ya, sebagai calon ketua PSSI yang digadang-gadang oleh almarhum Arswendo gitu, Anda bisa menjelaskan ini, kenapa asosiasi kita itu, organisasi keolahragaan kita itu, coraknya itu sangat politis gitu di Indonesia. Di negara lain kayak gitu juga nggak sih? Maksud gue, FIGC gitu di Itali gitu, ada nggak ketuanya Wakapolri gitu misalnya, atau sebetulnya mantan Pangkostrat jadi ketua ketua CBF gitu Brazil tuh misalnya. Waktu itu kan kalau gue sih terus terang nggak terlalu memperhatikan luar negeri, pengetahuan gue terbatas tuh agak terhadap olahraga. Tapi sebetulnya kan kalau yang dilihat bukan masalah jabatannya, masalah akses ke finansial, masalah perduitan, pendanaan gitu. Diharapkan kalau pejabat-pejabat yang udah dikenal itu pendanaannya lebih gampang gitu. Ada kok beberapa pejabat-pejabat yang sukses juga, misalnya kayak panjat tebing kita itu ketuanya kan Faisal Reza tuh, ketua Komisi 6 PKB. Itu sukses banget tuh panjat tebingnya. Iya, dan juara panjat tebing dunia itu, itu orang Batang, bos. Orang Batang. Gue kenal tuh, orangnya Yoyo itu. Oh, oke. Ya, jadi waktu soalnya ada satu yang perempuan nih tetangga gue, yang kemarin juara dunia yang perempuan itu. Iya. Ini tim Batang tuh kuat banget tuh panjat tebingnya tuh. Nah itu bagus-bagus gitu. Terus kalau Erlangga Hartarto kan wusu. Ya. Terus Iwan Bule kan. Kenapa? Wusu kita lumayan kan? Lumayan. Tapi ya itu nggak jauh-jauh dari politik memang. Namanya juga organisasi kan ya. Jadi selalu ada politik gitu. Ya politik bahkan praktis. organisasi yang namanya
balap sepatu roda juga ada kan. Jadi itu yang seru tuh. Dulu Gita Wirjawan badminton kan sebelum Nusron kan. Ya, ya. Ya, gitu deh. Tapi jadi menteri olahraga tuh menurut gue paling gak enak tuh. Kenapa? Ya, pendanaannya paling kecil, prestasinya paling kelihatan. Begitu lo nggak ngerebut emas lo diomel-omelin, gimana sih Menporanya? Gitu, tapi budget paling kecil tuh. Kasiannya. Iya tapi, kan. Ya. Tapi juga ada jambore nasional, budgetnya juga di situ, terus kemah apa gitu. Ya karena ada pemudanya kan, ada pemudanya. Tapi nomornya paling bawah itu kalau di pendanaan negara. Ya, Anyway, dianggap ini ya, bukan main course ya, cuma kerupuk ya dianggapnya kali ya. lo kan tadi sukanya apa? Sepak bola sama apa tadi? Tenis kan? Tenis ya. Kalau siapa pemain favorit lo? Ya, di Indonesia apa luar nih? Ya Indonesia dulu, habis itu luar negeri boleh. Ya kalau Indonesia kan legendnya kan ya Yayu Basuki dulu kan. Sekarang gue lihat main tenis sama orang yang gue lihat sering. Suharyadi. Iya betul. Dan Wimar dulu kan ketuanya kan. Ya Wimar. Makanya sempat tuh waktu itu Satya tuh kan, Satya Wigular. Itu kan deket juga sama Angeli, siapa? Ada tuh yang setelah Yayu Basuki, yang juara Wimbledon junior. Ya Angelin. Angie, panggilannya Angie deh, takut salah. Angelin itu kan juga ada tuh. Iya ya, Angelin. Ya. Bukan Angelina Sondah loh, salah loh. Bukan. Ya, itu gua ya kalau sepak bola, kalau bola kan kita pencinta tim lokal ya Semen Padang lah kan. Karena PSKB nggak masuk kan, PSKB kan. Nggak, siapa orangnya? Apa? Pemainnya siapa? Kalau di Indonesia? Ya. Indonesia gua dari dulu itu senang sama ini. Eli Boy. Iya, karena gue punya alasan personal. Waktu gue masih di SSB dulu, dia lawan PSKB Bukit Tinggi. Semen Padang lawan PSKB, gue orang Bukit Tinggi kan. Jadi Eli itu main, Errol Iba main, Buyung Ismu, terus siapa lagi itu. Orang-orang itulah semua ya. Jadi Eli itu lagi pemanasan bos di pinggir lapangan kan. Wah ini kata gue tuh kan. Warna kuning tuh jersinya Semen Padang. Gue samperin Eli Boy. Gue kan ini orang Papua bos. Kita bahasa Indonesianya patah-patah gitu kan. Biasanya gue bahasa Minang sehari-hari kan. Terus gue beranikan diri gue untuk berbahasa Indonesia gitu kan waktu itu. Bang Eli, minta tanda tangan, kata gue kan. Apa katanya? Suara gue nggak kedengeran, minta tanda tangan, tapi nggak kedengeran suara gue karena ragu-ragu ngomong kan, karena takut kan. Masih berapa umur gue, paling 13 tahun gitu. Terus dia jawab, oh mengecek lah dari tadi, pakai bahasa Padang bos. Tahu gitu gue ngomong bahasa Padang aja dari tadi. Kasih tangan gue di baju gue, udah hilang tuh baju sekarang. Kalau lokal, kalau internasional gue dari dulu pencinta AC Milan. Gue perspektif gue nggak ketokohan kalau sepak bola kan, kolektif gitu. AC Milan. AC Milan. Itu sempat dikalahin Liverpool waktu itu di Istanbul. Iya, habis itu kan dihantam juga sama Milan 2-1. Nah, waktu dihantam sama Milan itu gue nggak nonton, jadi gak usah ceritain. Jadi ya itu, kalau gue dari dulu nggak tahu kenapa, biarpun orang-orang masih nonton Liga Inggris, gue sampai sekarang Liga Italia terus gue. Ya. Sama Liga Indonesia. Karena capek kan nonton Liga Inggris itu kan cepet tuh. Apa hubungannya? Gue nggak enjoy gue nonton Liga Inggris, nggak tahu kenapa.
Udah pernah Bagus. gue cocokan suka. Nah gue seneng tuh pemain Liga Inggris tuh namanya Jesse Lingard. Oh, yang baru ini sekarang. Ya dia baru masuk timnas sekarang kan. Dulu sempat karirnya redup jadi YouTuber kan. Jesse Lingard ini dihina-hina sama netizen tiap hari gue lihat. Pindah West Ham mainnya balik kan. Jago. Ya, Jago kan. Gue udah bilang nih orang jago nih kata gue. Emang mentalnya aja lagi kacau karena terlalu muda dulu naiknya ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, gue seneng nih orang-orang yang marginal kayak gini nih gue seneng nih lihat. Anti establishment lah pokoknya. Iya kan ini kan kawan nih dulu diinjek-injek aja di MU kan dulu kan. Iya. Sekarang balik Apa lagi apa ke apa MU. apa klubnya? MU. Putus-putus, Rek. Nah dulu itu gua ingat dulu di Liga Italia itu ada yang kayak Lingard. Namanya Alvaro Recoba. Jadi Oh, ya, 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 ya. turun. Uruguay. Ya Uruguay hancur mainnya di Inter, dipinjemin ke Venezia. Main sama Jago. Moreno itu, jago Venezia bos. Ah ini gue mengingatkan gue sama Recoba nih ngelihat Lingard ini sekarang. Nah akhirnya Inter minta dia balik lagi kan. Posisi beda tapi, Bos. Ya, Rekoba sama. di depan. Enggak, Jesse kan di M, tengah dia. Jesse MF tengah. ya. Gelandang serang sama. Sama. Hmm. Gelandang serang dua-duanya. Ya iya udah sama lah, nggak usah pakai otot gitu dong. Nah tapi politik Uruguay. olahraga ini gimana lu lihat di Indonesia ini? Maksud gue apa sih kebijakan olahraga yang mungkin menjadi solusi atas kemandekan kita? Karena begini, bagi gue sih olahraga ini soal nasionalisme ya, soal pride bangsa gitu ya. Ya jangan sampai cuma satu medali emas Olimpiade terus politisi sama pejabat-pejabat ini rebutan pasang foto juga gitu kan. Ya Ya, kan padahal ya, mereka selama ini juga nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Nah ya, maksud ya. gua apa namanya? Karena bagaimanapun membangun olahraga itu kan membangun hegemoni ya. Kayak US gitu kan negara-negara top Olimpiade itu selalu negara-negara yang sehat ekonominya. Hmm. Brazil, Argentina emang jago main bola bos. Tapi kalau udah masuk Olimpiade mereka 10 besar aja nggak tembus kadang-kadang. Jarang kan tembus Ya, kan. Ya kan. ya. Malah China sama US gitu dua kekuatan dunia dulu waktu perang dingin Soviet kan yang masuk juga top 3 itu gitu. Nah gue melihat bisnis olahraga bagi negara ya bukan bagi pebisnis gitu. Itu negara tuh hadir untuk membangun pride gitu. Ini sama loh kayak misalnya kebijakan Menteri Nadiem yang baru-baru ini dibatalkan lagi yang mau menghapus bantuan BOS untuk madrasah yang 60 orang ke bawah. Lu ikutin nggak berita itu Ya, kemarin ya, ya. Prof. Mardi Asra itu sampai nge-tweet gitu ya soal itu. Nah di kepala gue ini sama kayak olahraga. Negara tuh hadir untuk pride. Untuk pendidikan gitu. Negara tuh hadir. Jangan ngomongin banyak-banyakan. Tapi dia harus hadir gitu. Mau satu orang juga harus lu pikirin. Itu warga negara gitu. Dan Ya, dia sangat potensial untuk menjadi pride kita gitu. Menjadi nasionalisme. Kan nasionalisme ini barang aneh sebenarnya. Gak punya nabi, gak punya Tuhan, tapi orang rela mati buat nasionalisme. Ini barang aneh nih kalau kata Ben Anderson tuh. Ya kan, beda sama gak punya filsuf, nasionalisme gak punya filsuf kan. Nah, beda sama apa namanya? Sama agama misalnya sama Islam. Islam tuh punya banyak pemikir, punya nabi, punya Tuhan gitu. Nasionalisme ini enggak gitu. Jadi ini barang rapuh yang mana orang rela mati untuk dia dan salah satu proyeknya itu ya salah satunya olahraga gitu. Nah gimana menurut lo Mensan? nah itu gue lurusin dulu. Nasionalisme itu memang nggak ada nabi, bukan agama juga. Tapi sekarang ini nasionalisme itu ada teorinya tuh. Jadi identity namanya. Nah karena dia identitas, maka orang juga rela mati untuk identitas itu. Itu. Nah balik lagi tadi di Indonesia, terkadang olahraga ini dijadikan panggung sih. Panggung untuk muncul.
orang jadi ketua cabang olahraga, kadang-kadang itu menjadikan organisasi cabang olahraga itu adalah tempat dia untuk muncul, tempat dia untuk manggung gitu. Ingat nggak waktu selesai Asian Games, ketua-ketua cabang olahraga yang dapat medali itu pasang spanduk di mana-mana. Terus ya jadi menteri kan? Iya, iya, makanya itu tuh selalu jadi panggung kebanggaan itu. Itulah ya, bedanya. Tapi lagi-lagi ini gue mau disclaimer, gue nggak paham tuh ya di negara lain tuh seperti apa. Yang jelas memang di Indonesia yang gue lihat memang seperti itu gitu. Bahkan kan yang namanya sepak bola kan orangnya juga itu aja gitu. Cuma beda ketua aja, tapi kan yang di dalamnya sama aja sebetulnya. Gitu. Dan Indonesia itu sebetulnya punya potensi banyak ya, bukan cuma bulu tangkis saja gitu kan. Banyak tadi kita udah sebut ya. Ada panjat pinang, panjat tebing. Terus ada apa? Yang sering juara juga tuh wushu, dayung, ya voli pantai, bridge juga kan juga sering juara tuh. Jadi artinya kita sih sebetulnya by nature tuh kalau mau dicari orang Indonesia kan 270 juta, pasti ada lah yang jago. Problemnya ini emang di sepak bola aja. Kan kalau kayak lu misalnya, lu kan orang yang beruntung tuh bisa masuk SSB. Mungkin juga banyak orang yang nggak bisa masuk SSB sehingga nggak bisa dipantau tuh. Padahal dia jago sepak bolanya. Itu loh. Hal-hal seperti itu tuh yang menurut gue jadi PR-nya kita juga. Ya, karena pendanaan olahraga ini resources-nya mostly itu pemerintah ya. Iya, makanya ketua cabur itu, ketua organisasi cabang olahraga, itu terkadang mesti nyediain juga, mesti nyiapin kebutuhan-kebutuhan cabang olahraganya gitu. Gue pernah kan karena gue suka basket ya, gue pernah jadi pemain, pernah jadi manajer tim, pernah jadi GM-nya tim gitu. Jadi cukup paham juga. Lo misalnya ya kayak tim gue itu kan main di Asian Basketball League ya. Itu kita urus semua tuh dari penginapan, gaji sampai eventnya di mana. Jadi misalnya kita pas lagi lawan Singapura, Vietnam gitu ya di Indonesia, kita mesti cari sendiri tuh dananya. Lo mau minta duit ke ini ke apa namanya ke induk cabang olahraga lo, didoain aja paling. Jadi induk cabang olahraga itu selain doa ya izin gitu kasihnya. Yang paling penting kan lo udah gue kasih izin, udah sisanya cari sendiri aja duitnya. Tapi kalau lo juara, rebutan foto-foto itu. Tapi ya mau gimana lagi? Iya, basket kita di Asia Tenggara juga lumayan kan sebenarnya. Kalahnya sama Ya Filipina. lumayan, kalahnya cuma sama Filipina. Cuma kan Filipina ya begitu, emang olahraganya basket doang kali. Sana basket sama tinju paling. Ya, ya, ya. Kita Pacquiao, minum dulu ya. Ya, 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 ya. Udah aja nih buka puasa. Orang gila. Nggak, ya tapi sulit ya cari sumber pendanaan di luar pemerintah gitu ya, di luar negara itu sulit banget ya. Makanya di orang-orang di apa namanya cabang pun merasa safe kalau yang megang itu pejabat gitu. Iya, karena dianggapnya mereka ini cukup bisa cari uang. Karena begitu kita menyentuh masalah keuangan negara, Ri, kalau itu tidak menjadi poin penting atau dianggap penting oleh pemerintah, itu uangnya nggak ada. Kayak misalnya gue tadi sore diskusi ya, kenapa sih ngotot banget pemerintah tuh mau memundurkan masa jabatan presiden gitu ya, mau memperpanjang jadi 3 tahun sampai 2027. Salah satu alasan yang mengemuka tuh menurut gue lucu. Pemilu itu mahal. Negara ini kehabisan duit tuh buat beli vaksin segala macam. Itu kan aneh ya alasannya ya. Cuma alasan itu akan dipakai tuh buat salah satu alasan yang bisa memundurkan atau memperpanjang masa jabatan presiden jadi
3 tahun. Nah, jadi balik lagi ke dana. Jadi emang dana ini luar biasa pentingnya. Enggak, kalau Sampai dalam konteks olahraga sebelum kita masuk ke tema itu gitu ya. sorry. Uh, Gua terbawa arus. apa ya, maksud gua apa yang membuat sulit mencari alternatif itu? Kenapa gagal olahraga kita diindustrialisasi kayak di berbagai macam negara gitu? Kayak gua nih, GM Basket mau cari sponsor, ya kan? Ini levelnya ASEAN loh. Jadi maksud gua kebanggaan juga kan kalau ada brandnya bisa nempel di baju pemain gitu. Buat basket itu olahraga mungkin nomor 4, nomor 5 lah populernya di Indonesia. Jadi nggak banyak tuh yang mau sponsorin. Sepak bola rebutan, badminton apalagi karena bulu tangkis itu kan sering juara, rebutan orang. So begitu kira-kira lu susah menang kayak basket mungkin ya. Terus yang susah menang lagi apa? Ya gua ngomongin basket lah yang gua pernah cariin, susah nih dapat duitnya. Bola gak pernah menang tapi rame-rame aja sponsornya gue liatin. Ya karena masalah exposure nih. Exposure-nya banyak kalau bola. Mau kalah atau menang yang penting ditonton brandnya ada. Nah basket udah menang susah. Yang nonton terbatas. Di dalam lapangannya cuma 10 total. 55 kan. Cuma berlima lah itu. Gitu. Tapi jadi, lu salah lo di Amerika itu main saat. Kenapa basket begitu populer? Tahu nggak lo kenapa? Kenapa? Karena mainnya 4 quarter. Jadi setiap break quarter ada iklan. Kalau bola cuma sekali iklan kan. Jadi breaknya cuma 1 kali gitu. Justru olahraga basket tuh sangat kapitalistik gitu. Tinju iya, gitu. tapi di Ronde-ronde. Indonesia itu susah berkembang. Ini gue ya apa namanya prediksi ya. Satu susah dimaininnya bos. Kalau sepak bola bikin gawang pakai sendal jepit aja jadi men. Bisa kita main bola asal ada bolanya kan, gimana aja. Kalau basket susah lo mesti siapin ring. Udah ada ringnya, ya. Terus sepatunya juga nggak murah. Jadi memang olahraga yang membutuhkan ruang-ruang khusus seperti basket. Ini maka sulit berkembang. Bulu tangkis itu kan pakai tali rafia jadi tuh Ben. Sama papan Gitu. ya. Gak apa-apa gitu. Udah main aja. Gua nggak tahu ya lu gimana, tapi waktu gua kecil, gua masih ngalamin tuh raketnya itu dari triplek. Ya Gitu. itu papan triplek maksud gua. Ya, main aja kita, nggak masalah. Tapi begitu masuk ke volley misalnya, volley itu kenapa lumayan populer? Karena ya buat gitu-gitu aja boleh gitu. Ya buat apa namanya passing-passingan ya. Tapi begitu masuk ke basket, kalau nggak ada ringnya susah lo mainnya. Ada ringnya, ada bolanya aja lo belum tentu bisa main. Begitu lo main sama orang yang nggak bisa dribble, pusing lo. Gitu. Jadi artinya ya agak repot juga emang. Dan aturannya rumit ya. Iya, rumit. Tenis meja misalnya, tenis meja itu kan juga gitu. Lo butuh mejanya, susah juga gitu. Beda sama catur. Nah, yang penting ada papannya. Mainnya di mana-mana. Gitu. Ada kopi, ada catur, udah sampai pagi tuh. Apa gitar ya? Iya, gitar. Udah. Jadi emang olahraga kita itu menurut gue ya, memang dekat dengan budaya kita yang memang sering kongko, sering main gitu. Gue sih nggak kaget kalau bridge kita juara gitu, as you know, kan. Catur juga banyak yang jago gitu. Panjat tebing ya iyalah gitu ya. Yang lain-lain emang susah. Sepak bola tuh gue nggak ngerti, kita belum berhasil terus ya. Kalau kata Benyamin tuh latihan mulu menang kagak. Almarhum Benyamin. Padahal kita suka ya sepak bola ya. Kalau Iya. kita main kan seneng banget tuh. Ngegolin juga seneng banget gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa kita nggak bisa juara-juara tuh anyway. Iya, lu ngerti apa nggak enak ngomong loh.
Aduh. Dinominasikan Anda jadi ketua PSSI dulu kan. Ya. Itu almarhum Arswendo tuh. Almarhum Arswendo baik sekali waktu itu mengusulkan gue, Ri. Terus kemudian ditangkap oleh teman-teman wartawan. Bangga juga gue. Ada running text keluar kan di TV. Pengamat politik. Calon-calon ketua PSSI gitu kan. Ada waktu itu tuh ada Basuki Cahayapurnama, Erick Thohir, siapa namanya? Iwan Bule ini sekarang apa nama aslinya siapa Iwan Bule? Terus ada Muldoko, ada Henry Satrio. Wah rame juga kan, gue bangga juga. Wah mau jadi kalau kita ketemulah nih. Nah ini nih cerita khusus nih. Ketemulah gue sama ketuanya Persita Tangerang ya. Begitu salaman ngobrol terus dia deketin gue. Pak Irawan namanya. Mas, waktu itu tuh lagi rame-ramenya pemilihan ketua PSSI yang zamannya Pak Iwan Bule sebelumnya. Itu kan ada tuh saya baca Henry Satrio calon ketua PSSI itu Anda bukan? Gue ketawa beda. Ini dia nih. Ya udah tuh saya ceritain dia itu the power of media. Dia itu seru-seruan lah. Tapi anyway. Tapi ya jadi rame. Artis-artis itu masuk ke bola juga, ada pejabat-pejabat beli klub bola juga. Gua untuk pertama kalinya gua ngecek Instagram Atta Halilintar karena apa namanya? Baru beli ya? Itu, AHA Pati FC itu loh. Yang klub bolanya dia, ada AHA FC. Oh ya. Ya, itu. Jadi dia baru beli klub bola dan ternyata dengan modal media sosial itu exposure-nya gede gitu kan, dan dia ada pemain terkenal loh situ Zulhar Zamrud itu siapa pemain timnas. Iya. Zulhar Zamrud. Itu kalau sepak bola itu bisa jadi industri karena yang suka banyak. Once lu yang suka banyak itu bisa jadi industri. Ahsanul Kossasi pemilik Madura United itu menceritakan itu memang ini sudah jadi apa industri karena once lo yang nonton banyak orang akan berusaha nempelin merek lo di baju itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua penjualan jersey lo mau bajakan kayak mau asli kayak bajakan terutama ya tetap aja kan harus ada brandnya walaupun bajakan juga. Jadi ya itu industri emang. Nah waktu gue basket ya, event IBL kita itu kan terbatas pecintanya. Marketnya kecil. Iya, jadi sulit jadi industri. Padahal lapangannya mahal banget. Lo mesti bikin lapangan yang bagus, ya mini stadion lah ya. Itu punyanya Pemda semua ya berarti ya kalau basket ya. Enggak juga. Ada beberapa klub yang memang membiayai itu gitu. Kan ada Satria Muda Beritama itu kan sponsornya BRI itu. Itu kan klub itu nggak dimiliki oleh Pemda. Yang Pemda itu ya kalau timnas atau tim daerah itu baru Pemda tuh. Iya. Jadi memang ada olahraga kita yang industrinya udah jadi tapi prestasinya yang minim. Tapi ada prestasinya bagus, tapi industrinya yang nggak jalan gitu ya. Iya. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya nih lu dihadapkan. Lo tahu kenapa, Ri? Kayak gitu? Kenapa? Karena di negara lain juga begitu. Jadi maksudnya gue, misalnya panjat tebing nih, jago gitu ya. Di negara lain mungkin kebingungan juga itu nyariin fasilitas panjat tebing. Jadi ya kita kebetulan jago juga. Badminton, bulu tangkis misalnya. Sedikit juga negara yang bisa. Cina, Jepang, Denmark, Indonesia gitu-gitu terus. Malaysia sekali-sekali. Nah, tapi kalau sepak bola semuanya main. Lo bayangin aja kalau kita nonton timnas lawan Vietnam itu ngeselin banget men. Sekarang timnas lawan Birma aja, Myanmar itu ngeselin banget kita nonton timnasnya. Ya dulu padahal dibandingkan ya bos ya. Iya, gue sih nggak nyala-nyala timnas ya.
gue cuma 2 klub sepak bola yang gue cinta di dunia ini. Yang pertama timnas Indonesia, yang kedua Liverpool. Jadi apapun ya mau kalah kayak mau enggak ya gue nikmatin aja. Nggak, tapi problemnya menurut lu apa ya? Kayak China gitu, misalnya Xi Jinping udah bilang China harus juara dunia 2044 atau berapa gitu katanya kan. Ada gitu visi besar negaranya untuk menjawab pride itu, untuk mewujudkan pride-nya itu gitu. Ya kita nggak ada masalahnya. Kita nggak punya itu kan. Kita nggak ada, sorry ya, nggak ada kewajiban untuk menang gitu. Gue pernah ngomong nih sama pelatih basket klub gue. Lu apa sih lu bilang? Gue nggak tahu klub lu apaan. Dulu ada namanya ini apa? Gue lupa tuh. Drea Hang Tuah lah. Adalah itu di Asian Basketball League. Laskar Drea itu main di ASEAN tuh. Nah, gue bilang gini jadi kita kalah nih sama Singapura. Terus si pelatihnya ngomong gini, oke, ya sudah kita kalah, tapi kita tadi udah berjuang keras, jadi mudah-mudahan besok kita bisa memperbaiki diri, gak kalah lagi kita bisa menang. Fine, pertandingan pertama. Kalah lagi lawan Thailand. Dia ngomong gitu lagi. Pemakluman terhadap kekalahan karena kita dinilai sudah main baik. Lama-lama kan gue kesel ya. Jadi GM kan yang nyariin duit gue. Gue bilang, lo tegas-tegasan aja, kalah aja. Gak ada tuh kalah. Tapi terus lo menghibur diri sudah bermain baik. Gak ada, men. Kalah namun tuh gak ada. Gitu. Kalah ya kalah aja ya. Kalah aja. Mau kalah kepala tegak segala macam ya kalah gitu. Jadi lo omelin tuh pemain-pemain. Gue bilang, jangan lo maklumin. Kalau lo maklumin, besok kalah lagi, ya udah dimaklumin lagi ya. Yang penting kita kerja keras, coach. Udah lari sana lari sini. Jatuh juga gitu. Nah, jangan-jangan banyak olahraga kita yang begitu juga. Gue sih belum pernah jadi pengurus ya. Memang mudah-mudahan aja gue salah gitu kan. Di dalam kebijakan nasionalnya bukan buat menang kayaknya ya, dalam implementasinya gitu. Buat ada aja gitu. Iya. Kemarin, ya bukan kemarin lah, beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun atau 6 tahun belakangan itu kan ada rugby. Rugby itu baru terbentuk tuh. Ketuanya teman gue tuh, si Fikri. Rugby, bos. Tapi kita belum pernah lihat juga tuh. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Yang paling penting, jangan cuma asal ada gitu. Nanti ada olahraga adu cupang gitu kan, gak lucu juga. Kasihan juga cupangnya kan. Jadi paradigmanya terhadap prestasi olahraga yang pertama, negara jangan melihat olahraga sebagai seremoni, tapi sebagai investasi gitu. Yang kedua, negara harus melihat olahraga ya sebagai ajang promosi, bukan cuma ajang identifikasi gitulah. Yang paling penting di Indonesia ada gitu. Jangan begitu juga gitu. Kalau nggak cuma jadi seremoni, tapi jadi investasi, semuanya serius tuh masuk situ. Kalau cuma jadi seremoni doang, kita mau berangkat, mau bertanding segala macam, terus nanti kalau kalah ya itu sudah berjuang, ya kalah tapi kalah habis kalah itu pesan moral semua lah intinya ya, semuanya ya. Lo inget gak ada satu kontroversi tuh waktu itu, ini zaman dulu nih, pelatih nasional kita waktu itu masih Danur Windo sepak bola. Kalah 4-2, dia bilang begini, ya walaupun kalah 4-2, cuma kita harus berbangga karena yang kita lawan ini Korea Selatan dan hasil itu sangat baik buat timnas kita. Kan gue bengong ya, gimana sih kalah tapi hasilnya baik gitu. Ya kalah aja gitu loh. Kita itu maksud gue gitu ya. Yang kadang-kadang menurut gue nggak pas sih di hati gue tuh. Karena dia kan harus menjaga perasaan bos-bos yang di atas yang udah nggak menghidupi barang ini, Pak. Ya mungkin juga begitulah.
kira-kira. Tapi selama ada pemakluman untuk kalah gitu ya, ya susah gitu. Ya bagi gue Memang ya. namanya pertandingan ada menang ada kalah. Tapi kalau kalah jangan dimaklumin, dikasih tahu biar besok menang. Gue jadi paham apa masalahnya. Memang patron klientelisme juga terjadi di dunia olahraga kita gitu ya, sehingga orang kalau udah kalah ya nggak bisa sportif gitu ya untuk mengakui dan untuk menyatakan sesuatu, sehingga para pegiat olahraga pun akhirnya juga ikut menggunakan bahasa-bahasa bersayap kayak politisi. Iya. Karena ada patron klien yang harus dia jaga juga, Bos. Gue inget banget tuh omongannya. Ya namanya pertandingan, ada menang ada kalah. Hari ini kita kalah, tapi kita udah berusaha keras. Bagus buat semuanya, kita tepuk tangan untuk hari ini gitu ya. Gue diem aja dari jauh. Terus kalah lagi, dia ngomong gitu lagi. Kita harus berbangga, kita hari ini sudah kerja keras, memang hasilnya belum memuaskan. Kita harus menyemangati diri kita tepuk tangan untuk diri kita lagi. Lama-lama kan gue ngomel, men. Ini pelatih kapan ngomelin anak buahnya? Setiap kali kalah dimaklumin, terus tepuk tangan lagi. Enggak, karena gini nih, abis itu pemain gue cengengesan. Ketawa-ketawa gitu. Pulang tuh sambil bercanda kayak nggak ada apa-apa gitu. Besoknya latihan lagi. Gue bilang, kapan mau menangnya? Tapi lo percaya nggak? Abis ngomel-ngomelin tuh pelatihnya, ya. Pertandingan besoknya dia ngomel-ngomel ke anak buahnya, ke pemain-pemainnya, dan besokannya menang. Jadi lo mesti kasih tahu kenyataannya, lo tuh kalah, besok nggak boleh kalah lagi. Kalau lo kemarin nge-shoot nggak masuk, ya lo sekarang lo latihan biar besok nge-shootnya masuk. Kayak gitu-gitu loh. Oke. Aduh, tapi gue nggak ngerti ya di cabang olahraga lain yang gue pernah itu kan mirip harusnya lah. Ya. Gitu. Oke, kita tutup dulu edisi olahraga. Kita lanjut lagi. Oke. Padahal tadi gue itu aja loh, asal aja kan ini lagi hari olahraga ya, nasional. Kita udah lama nggak konten nih kan, sejak Anda kejadian di Total Politik itu kan. Tapi jadi rame itu kejadian itu tuh. Karena ternyata di luaran banyak juga yang dukung gua tuh. Oke, kita akhiri dulu. Dah.